Manusia itu selalu merasa terancam dan takut sama apa yang ada di dalam pikirannya sendiri. Seandainya kita menyadari hal itu lebih cepat, mungkin setiap hari kita bisa lebih bahagia. Hai, selamat datang di podcast Nuraga, tempatmu menuangkan isi hati. Di sini, aku akan menjadi perwakilan dari perasaan kamu. Selamat mendengarkan. Halo, gimana kabar kalian hari ini? Setelah hari yang panjang dan melelahkan, sekarang saatnya buat istirahat dan tenangin pikiran dulu. Walaupun masalah itu gak selalu hilang, tapi tetap aja pasti kita butuh break. Jadi jangan malas tidur dan malah nge-scroll TikTok ya. Mendingan nyantai aja sebelum tidur sambil dengerin podcast ini. Kalian sekarang lagi di mana sih? Keadaannya mungkin baru pulang kantor kah? Atau kampus? Lagi di rumah? Atau lagi di kasur mungkin udah siap-siap buat tidur menuju ke hari berikutnya gitu ya. Dimanapun kita berada, pikiran kita itu selalu gak pernah berhenti. Coba deh sadarin dulu, ada gak sih yang lagi kamu pikirin sekarang? Pokoknya pikiran kita itu selalu ada aja yang dipikirin. Entah itu mungkin berantem sama mertua tadi pagi yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang keselnya. Atau karena pacar kita gak ngabarin seharian. Atau juga mungkin bos toksik yang gak tahu artinya work-life balance gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih sebenarnya pikiran kita itu gak tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah, alias imajinasi kita. Contohnya itu misalnya kamu ngebayangin orang yang kamu gak suka dan di pikiran kamu itu dia lagi ngelakuin hal yang nyebelin banget. Nah pasti kita juga jadi auto kesel gitu kan. Padahal itu cuma imajinasi doang loh, bukan beneran. Jadi itu yang dimaksud kenapa pikiran kita itu gak bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang sebenarnya kita cuma mikir doang gitu di dalam otak. Manusia itu selalu merasa terancam dan takut oleh apa yang ada di pikirannya sendiri. Seandainya kita menyadari itu lebih cepat, mungkin setiap hari kita bisa lebih bahagia. Aku pernah dengar podcastnya Mike Mandel dan Chris Thompson. Di YouTube juga ada kalau gak salah ya. Mereka bilang kalau kita itu gak tahu kenangan yang kita pikirkan itu akurat atau enggak. Artinya bisa aja pikiran kita itu melebih-lebihkan atau mengurang-urangi skenario yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada masalah, bisa jadi itu terlihat lebih rumit dari yang sebenarnya. Atau kalau misalnya ada hal yang membahagiakan, itu bisa jadi ya sebenarnya tuh gak sebegitunya gitu. Tapi ya it's okay lah ya, karena hal yang membahagiakan itu pasti mau gimana pun tetap membuat kita lebih bahagia kalau misalnya dipikirin. Tapi yang jadi masalah itu kalau misalnya kita malah memperumit masalah kita sendiri gitu. Jadi yang sebenarnya gak terlalu besar, akhirnya semakin kita pikirin semakin kacau gitu pikiran kita. Kalau kamu sekarang lagi punya ketakutan atau kamu khawatir tentang sesuatu, mungkin udah kebayang tuh worst case scenario-nya gimana. Dan kamu merasa kayaknya gak bakal bisa nih. Contohnya ngomong di depan umum, atau takut salah buat presentasi besok dan lain sebagainya. Otak kita itu memang didesain supaya kita bisa menghadapi realita yang rumit gitu. Tapi sebenarnya ketika kita membayangkan ketakutan itu, si otak ini bakal kira kalau ya itu udah terjadi. Alhasil ya makin lama makin grogi dan makin merasa kayaknya bakal beneran salah. Yang harus kita sadari itu adalah pikiran itu adalah sesuatu yang belum pasti. Semua hal yang ada di pikiran kita itu belum tentu benar, apalagi karena itu juga belum terjadi.
Lihat lagi sekarang kamu lagi di mana dan lagi ngapain. Kalau lagi duduk di sofa, apa itu masalahnya ada di depan mata kamu sekarang? Kalau kamu lagi di mobil menuju rumah, apa kamu lagi terancam sekarang juga? Pastinya enggak gitu kan? Dan episode ini terinspirasi dari satu buku yang aku suka banget, judulnya Don't Sweat the Small Stuff. Kalau judul bahasa Indonya, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Jadi udah ketahuan banget kan isinya itu apa dari bukunya. Dia kasih tips supaya kita itu gak perlu terperangkap dalam stres yang gak diperlukan sehari-hari. Supaya kita juga bisa lebih santai lah menjalani hidup. Tips yang dia kasih itu benar-benar simple, tapi kalau diterapin, menurut aku bisa life changing banget dan aku kayak kagum banget baca buku itu. Dan kalau misalnya kamu sering overthinking malam-malam, stresin pekerjaan, marah, aku rekomen banget kamu baca buku ini. Intinya dia bilang semua masalah itu adalah hal sepele. Ketika kita besar-besarin itu, dia pasti akan jadi sumber stres atau yang namanya stressor. Ketika kamu mau tidur dan memikirkan tentang pekerjaan kamu, rasanya tuh kayak harus cepet-cepet diselesain. Akhirnya jadi stres, jadi marah, dan capek. Belum tentu besoknya kamu udah gak usah kerjain apa-apa lagi. Jadi apakah kerjaan itu gak bisa nunggu? Apa kalau misalnya kamu gak pikirin semalaman dan gak dikerjain saat itu juga, itu jadi masalah besar? Sebenarnya enggak gitu. Semuanya emang karena kita udah membayangkan worst case scenario-nya. Jadi dengan kita bisa sadarin itu, sebenarnya gak ada masalah yang segenting itu, yang se-urgent itu. Kalau dipikir-pikir lagi nih, coba deh bedah isi kepala kamu. Semua masalah itu memang rasanya terbelit-belit di kepala. Tapi ketika diidentifikasi, kamu jadi bingung kan? Kenapa ya cuman hal begini jadi rasanya stres banget? Dan itu juga terjadi sama aku. Ketika aku ngerasa stres, aku coba untuk nulisin hal-hal yang bikin aku bingung, yang bikin aku stres. Ternyata, oh cuman kayak gini doang. Tapi kok rasanya jawabannya gak ketemu-ketemu ya. Dan kalau misalnya kita berhasil begitu, hidup kita itu bisa jadi lebih santai, lebih bermakna dibandingkan kita gak bisa move on dari masa lalu, atau justru ketakutan menunggu masa depan yang belum jelas. Aku harap podcast ini bisa sampai ke kamu yang lagi dihadapi dengan masalah, yang lagi merasa stres, yang lagi galau juga mungkin. Dan kalau kamu merasa ini membantu, boleh share juga nih episode ini ke teman-teman kamu yang lagi senang maupun sedih, yang lagi stres maupun tidak ada beban, supaya hidup kita itu bisa jauh lebih happy lagi. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.